Selamat pagi kawan, jumpa lagi dengan Dapur Mas Trip, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas cucak hijau yang serak. Cucak hijau yang serak, jadi untuk tenggorokannya agak terganggu karena cuaca yang memasuki pancaroba. Kebanyakan cucak hijau itu yang diserang serak, suaranya hilang. Nah, untuk mengatasi cucak hijau serak sebetulnya cukup sederhana, yaitu kita kasih tip-tip untuk mengatasi cucak hijau serak. Langkah awal, kita ambil air seperti ini ya. Nah, setelah air itu kita ambil seperlunya, baru air tersebut kita embunkan 24 jam di rumput selama 3 hari. Nah, untuk kurun waktu pengembunan itu tergantung masing-masing. Artinya untuk Dapur Mas Trip, air yang kita embunkan itu harusnya ditaruh di rumput. Seperti contoh nih, ini kan sudah jadi air yang sudah jadi. Setelah itu kita embunkan di rumput. Nah, seperti ini kawan, kita embunkan 24 jam itu selama 3 hari. Nah, tujuannya apa? Kita kembali lagi. Air mineral yang barusan kita embunkan selama 3 hari itu tujuannya apa? Dalam proses alam, air mineral yang kita embunkan itu tujuannya untuk menetralisir atau mensterilkan air mineral tersebut dengan tujuan untuk mengobati tenggorokan cucak hijau. Nah, bedanya apa? Air yang diembunkan dengan air yang langsung dikasih ke burung, bedanya sangat jauh sekali. Artinya air mineral yang kita embunkan selama 3 hari itu zat-zat kandungan kimianya itu sudah diserap oleh uapan dari tanah. Yang lebih bagus lagi, kita embunkan di rumput. Tujuannya apa? Prosesnya untuk O2 itu stabil. Itu caranya gini. Ini nanti kita kasihkan ke cucak hijau yang kedua. Nah, tip untuk selanjutnya itu tip 2. Pisang yang akan kita kasihkan ke cucak hijau yang serak itu kita ambil yang sudah matang aja. Ini seperti ini. Ini kan sudah matang. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok enggak pakai yang semi mentah? Tujuannya gini. Cucak hijau yang serak kita kasih pisang yang sudah lunak. Artinya untuk menelan pisang tersebut, dia tidak susah payah untuk menelan langsung ke tembolok. Terus jangkrik itu jangan dikasih yang udah kempes. Artinya gini, kita ambil jangkrik, jangan yang kempes, ambil yang sehat, gemuk, dan dia itu kesit. Kita buang kaki-kakinya seperti ini, harus bersih. Terus kepalanya kita ambil pelan-pelan gini. Nah, kita ambil semua isi perut
daripada jangkrik itu sendiri. Nah, rata-rata yang bikin masalah pada cucak hijau yaitu bagian jangkrik yang ini ada kelamennya. Ini basa Jawane entes. Ini bahaya sekali untuk cucak hijau, apalagi yang serak. Ini bahaya sekali. Nah, kita ambil dalamnya, kotorannya, sekaligus entesnya ini. Ini kelamennya, ini kelamin jangkrik. Nah, ini kita buang. Cucak hijau yang sakit tenggorokan itu caranya memberikan jangkrik ini dagingnya saja. Tujuannya tidak mengganggu daripada tenggorokan. Nah, ini ambil jangkrik yang bagus, kita buang isinya, sekaligus entesnya itu kita buang. Contoh ini ya, untuk pemberian EF pada cucak hijau serak, kalau biasa setting hariannya itu 3, kita kasih 1 saja. Tujuannya apa? Dengan suhu badan yang tinggi, secara otomatis pemberian EF settingan harian itu tetap kita kasih porsinya seperti keadaan dia sehat. Itu nantinya menimbulkan suhu badan atau birahinya itu memuncak. Nanti pengaruhnya juga di tenggorokan. Jadi untuk kesimpulannya, cucak hijau yang serak itu EF-nya dikurangi separuh porsi. Artinya kalau harian 3 kita kasih 1, pagi dan sore. Dengan tujuan apa? Meminimalisir rasa sakit yang ada di tenggorokan cucak hijau. Nah, terus untuk pemberian EF dan untuk mengatasi persoalan cucak hijau yang serak, pertama kita harus rajin-rajin mengembunkan cucak hijau yang serak. Contoh, burung kita kebetulan kena radang, tenggorokannya serak. Tiap jam 4 pagi itu saya embunkan. Itu harus rutin. Langkah awal gini, burung harus rutin proses pengembunan. Jam 4 atau setengah 5 kita keluarkan. Nah, setelah nanti jam 7, jangan pernah memandikan cucak hijau dalam kondisi serak. Ingat, jangan pernah memandikan cucak hijau dengan kondisi dia itu kurang sehat karena serak. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, setelah kita embunkan burung tadi, cukup kita anginkan, kita ambil jam setengah 8, kita anginkan, baru dikasih EF jangkrik yang kita ambil dagingnya aja. Betul. Terus pemberian pisang yang matang, ya kan? Dengan catatan apa? Jangan pernah dikasih hongkong. Ingat, hongkong no. Jadi EF-nya hanya jangkrik, separuh porsi dari settingan harian. Nah, setelah nanti kita anginkan, seperti kawan-kawan lihat bahwa pisang itu pisang yang sudah matang, terus baru dikasih EF jangkriknya, separuh dari porsi harian. Contoh. Nah, setelah dia makan, baru kita kasih air minum yang sudah dinetralisir dengan suhu badan tanah. Nih, kita ambil cepoknya yang kecil supaya dia nggak mau mandi, jangan sampai mandi. Nah, cepok kecil baru kita kasih separuh. Ini caranya. Nah, setelah kita selesai mengasihkan EF, burung tersebut
10 menit setelah kita angkat dari jemur baru kita kerobong. Nah, untuk sore harinya kalau bisa kita punya waktu, untuk kawan-kawan yang sibuk dengan kerja, kalau bisa malam jangan sampai dikerobong. Itu saran saya. Kalau malam jangan sampai dikerobong. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa burung yang serak, satu, burung yang serak dengan proses pengembunan secara otomatis dia itu nanti mengeluarkan lendirnya sendiri dengan cara dikipat-kipatkan. Itu pasti. Nah, kenapa kalau malam tidak boleh dikerobong? Tujuannya satu, kalau dia kena suhu badan dingin, dinginnya malam, dia secara otomatis kepingin mengeluarkan lendir yang ada di tenggorokannya. Sebenarnya sangat simpel, tapi kalau kita nggak tahu, bingung, puyeng. Oke? Burung yang seperti ini nanti kita anginkan sampai setengah jam baru dikerobong. Untuk sore hari kita ablak lagi, jangan sampai dikerobong mulai maghrib sampai besok pagi. Setelah keluar embun, prosesnya cukup 1 minggu. Untuk tip dapur Mas Trip, burung serak cucak hijau khususnya 1 minggu sudah bisa tuntas. Kuncinya di apa? Air mineral yang sudah dinetralisir dengan alam atau oksigen yang keluar dari tanah. Ini sangat bagus sekali karena air yang sudah diembunkan secara otomatis sudah dinetralisir secara alam. Jangan pakai bahan kimia lain. Ada yang murah, kenapa ribet-ribet kita beli obat? Oke? Kita tekankan kepada kawan-kawan pecinta burung cucak hijau khususnya bahwa untuk mengatasi cucak hijau serak, langkah pertama kita rajin embun. Langkah kedua, burung jangan sampai kena sinar matahari. Nah, langkah ketiga, malamnya jangan dikerobong. Tapi penempatannya harus di tempat yang paling aman. Mungkin kita ada kleper atau dan lain-lain. Itu harus kita jauhkan dari binatang-binatang liar seperti kleper. Nah, kenapa cucak hijau itu bisa serak? Mungkin kawan-kawan belum tahu atau belum bisa menemukan awal mulanya kenapa cucak hijau bisa serak. Satu, pemberian pisang rata-rata kalau dengan kondisi sehat kita ambil pisang yang semi mentah, semi matang atau semi mentah. Nah, kalau burung kita sudah kena radangnya serak, itu efek daripada getah yang ada di pisang. Getah yang ada di pisang. Nah, untuk menghindari itu cucak hijau yang serak kita ambil yang pisang matang. Satu, untuk pencernakannya juga adem, untuk nelan dia juga enak. Nah, terus jangkrik, dari jangkrik itu entesnya yang tadi saya kasih tahu, entesnya itu. Nah, ini seperti ini. Ini jangan sampai dikasihkan ke cucak hijau, ini bahaya ini. Ini bisa beracun. Nah, ini bahaya. Kita ambil kan cuma dagingnya toh. Nah, ini dibuang. Ini yang paling bahaya ini untuk cucak hijau. Yang menyebabkan serak cucak hijau itu salah satunya ini. Oke. Sederhana, simple, tapi kalau kita nggak tahu, resikonya ya itu. Kalau semakin larut tidak cepat diatasi, bisa fatal. Suaranya bisa hilang. Untuk itu kita hanya butuh sharing antar teman cucak hijau mania bahwa yang barusan kita ulas
di konten ini sifatnya hanya sharing. Kalau cocok silahkan dipakai, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Oke, itu rahasia dapur Mas Rik. Oke, silahkan mencoba. Kalau nanti bisa sukses, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut. Bravo.